Wilayah Kabupaten Barito Timur, tepatnya di Desa Tampa, Kecamatan Paku, memiliki luasan lahan kebun mencapai 2 hektar untuk dikembangkan komoditas kakao. Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, serta potensi besar untuk dikembangkan masyarakat melalui kelompok tani. Mas, Ya, lu suka minum susu coklat nggak? suka banget. Suka? Iya. Nah, katanya Mas, Hah? di Kalteng itu ada juga daerah yang cocok ditanami coklat. Oh iya, Iya. emang ada. Jadi bukan hanya di Sumatera, bukan hanya di Sulawesi, di Jawa, di Kalteng pun ada yang cocok Oh, buat gitu. budidaya coklat. Nah, kebetulan katanya daerah sini ada dekat perkebunan kakao atau Wah. coklat. Boleh dong, kita ke sana. Kita ke sana. Oke. Oke, let's go. Ayo. Bicara ekonomi hijau, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat komoditas kakao. Kenapa kakao? Karena kakao adalah tanaman yang berkelanjutan. Artinya bisa dipelihara dan dikembangkan untuk jangka waktu yang cukup lama, dan itu membutuhkan bagaimana teknik peremajaan. Bahkan kakao tidak hanya ditanam sendirian, dia akan tumbuh bersama dengan komoditas lain seperti durian, tanaman jengkol, dan juga tanaman-tanaman kerasel lainnya yang punya fungsi dan peran untuk menyerap karbon. Kita lihat pengembangan kakao di Desa Tampa, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah dalam Amazing Indonesia. Masyarakat petani berupaya menciptakan lahan produktif yang tidak hanya berfungsi sebagai kebun penghasil kakao, tetapi juga sebagai kawasan ekogreen yang ramah lingkungan. Saya ada di kebun kakao milik warga yang ada di Desa Tampa, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur. Di sini di lahan lebih kurang 2 hektar, ada banyak sekali tanaman kakao yang dikembangkan oleh masyarakat. Ternyata potensi kakao di Kabupaten Barito Timur sangat menjanjikan. Ini belum matang ya, kakaonya masih mentah. Matangnya seperti apa? Kita coba geser ke kebun lainnya untuk melihat seperti apa rasanya dan juga apa saja yang sudah dilakukan para petani untuk kakao di tempat ini. Ini tanaman kakaonya tinggi Pak ya? Iya, Karena sebenarnya kalau tanaman kakao itu yang bagus tidak lebih dari 4 meter ya? iya betul Bu. Karena apa Pak? Karena nutrisi untuk daun dan juga batangnya terbagi sehingga Iya. tidak kebuah ya. Iya, iya. Ini salah satu kakao yang sudah matang. Iya, iya, betul. Kita coba ambil Pak. Iya. Jadi warnanya kuning, orange itu matang ya Pak? Iya. Kita coba sambut. Iya. Oh. Oke. Ini bisa kita langsung buka? Bisa aja. Oke, Bapak coba buka dong. Susah. Karena ternyata biji kakao itu bisa dimakan ya Pak? Iya. Kita cari alat bukanya ya. Oh, Tadi ya, nggak jadi- bawa alat. Pak Marsono ini adalah petani kakao di Desa Tampa ini, tadinya juga punya lahan karet Pak ya, Iya, beralih ke kakao. iya alih ke kakao. Karena menjanjikan. Betul Bu. Iya, dengar-dengar harga jualnya per kilogram biji itu bisa Rp150.000. Iya betul Bu. Wah, luar biasa. Panen hampir setiap minggu. Iya setiap minggu. Paling lambat ini 2 minggu kita panen. Oke. Itu paling lambat sudah. Baik, Bapak kita coba buka dulu Pak. Iya kita buka di situ dulu ya. Pak ya. Wah. Nah, ini tadi kakao yang sudah dibuka oleh Pak Marsono. Kayaknya kakao ternyata bisa dimakan ya. Kita coba datang ke situ deh. Ini saya ketemu sama pelatih pendamping muda untuk petani kakao di Desa Tampa. Ini lagi pada makan-makan kakao. Mau ikut coba? Enggak. Manis. Manis, boleh Oke. silakan Saya dicoba. cicip ya. Ya. Rasanya kayak ada kayak sirsak, Hmm, ada kayak manggis, manis. manis ya. Oh, jadi kualitas
biji kakao itu bisa ditentukan dari rasa buah. Betul. Jadi kalau misalnya rasa buahnya itu manis, berarti tanahnya bagus. Kalau biasanya rasanya cenderung ke asam, itu berarti tanahnya kurang bagus. Gitu. Oke, itu berpengaruh ke biji kakao? Berpengaruh. Jadi nanti mempengaruhi kualitas dari bijinya. Oke, ini kan sudah dibuka nih, kakao yang masak. Betul. Terus kemudian bijinya diapain setelah ini? Jadi biasanya ada dua metode. Jadi kalau misalnya pembeli premium atau premium buyer, mereka meminta biji fermentasi. Jadi setelah dibuka seperti ini, jadi lendirnya atau pulpnya ini dibiarkan saja. Jadi dilepaskan dari ini, dari tengahnya ini. Jadi nanti dipisahkan juga dari kulitnya, itu ditaruhkan di kotak fermentasi. Nah, dibiarkan selama 5 hari 5 malam, baru menjadi biji berkualitas. Tapi beberapa petani juga yang memang punya pohonnya sedikit, mereka tidak melakukan fermentasi. Jadi mereka ambil saja bijinya, mereka peram 1-2 malam baru mereka keringkan. Tetapi berbeda kualitasnya. Fermentasi dan tidak fermentasi dari segi aroma dan juga rasanya berbeda. Nah, ini yang diberikan ilmu oleh teman-teman pendamping muda kepada para petani di tempat ini. Betul sekali. Sehingga kemudian kita bisa lihat ya, pembibitan juga sudah mulai dilakukan oleh para petani secara mandiri. Mau coba? Habis ini kita ngikut pelatihan kali ya? Ya betul, jadi habis ini kita cek lagi pelatihan. Bagaimana kami melakukan pelatihan terhadap petani di Barito Timur. Oke, baik. Nah, itu tadi jalan-jalan di Desa Tampa, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur untuk potensi kakao. Bahwa ternyata Kalimantan Tengah itu sektor perkebunannya tuh luar biasa gitu. Kalau biasa kita kenal rotan, kelapa sawit, karet. Karet, ternyata kakao di satu kabupaten ini, bayangkan kalau kabupaten lainnya dengan lahan yang dimiliki mengembangkan ini akan memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan luar biasa. Betul. Terima kasih banyak ya teman-teman. Nah, aku pernah lihat tuh biji kakao langsung dijemur di bawah terik matahari. Betul. Ini adalah bagian yang namanya fermentasi. Ini untuk premium buyer. Betul. Sehingga harga jualnya tinggi, berkali-kali lipat, berdampak terhadap keuntungan untuk petani. Betul. Jadi memang proses sedikit berbeda. Apa yang memang membedakan pelatihan kami dan pelatihan yang lain. Jadi memang di sini kita timnya mudah, kan fasilitatornya salah satunya adalah pasca panen. Nah, pasca panen salah satunya teknik fermentasi ini untuk meningkatkan bijinya menjadi lebih berkualitas. Baik, ini tadi tanaman kakao, buah kakao yang dipanen oleh Pak Marsono langsung dilapisin dengan daun pisang. Ini dikasih campuran apa? Tidak ada dikasih campuran apa-apa. Jadi ini proses alaminya dari lendirnya, dari pulp kakaonya itu yang menjadikan proses fermentasi. Ditutup nanti pakai daun pisang atau penutupnya. Dibiarkan selama 5 hari 5 malam. Setelah itu baru dikeringkan. Nanti hasilnya pasti berbeda. Biji kakao non fermentasi dan fermentasi itu jauh berbeda. Kalau fermentasi dia jauh lebih bagus di aroma. Kalau aroma itu kan bukan hanya dari indera penciuman tapi juga rasa. Iya, kita membayangkan coklat batangan yang biasa kita konsumsi, Betul. Minuman coklat panas Betul. yang biasa tersaji dengan kepahitan dan juga rasa manis yang khas gitu ya. Prosesnya melewati fermentasi. step by step seperti ini. Betul. Jadi kalau ngerasain coklat biasanya yang payungan atau koin itu tidak fermentasi karena manisnya kan berbeda, hanya gula saja. Jadi kalau kita ngerasakan coklat-coklat biasa di kafe-kafe, itu di restoran, itu pasti melewati fermentasi. Proses fermentasi. Jadi pasti bijinya dengan Betul. ramah lingkungan ya. Betul, ramah lingkungan. Bagian kakao yang dimanfaatkan, yakni biji, diperlakukan khusus agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Nah, kalau tadi di atas 4 meter tanamannya harus dipotong Pak ya. Iya. Ini salah satunya ada yang mengganggu nih Pak. Iya, ini namanya cabang air, Bu. Cabang air. Jadi harus diapain Pak? Harus dibuang karena ini terlalu banyak mengisap nutrisi. Oh, Nah, jadi ini mengganggu nutrisi ke buahnya. iya, mengganggu ke perkembangan buahnya, Bu. Gimana Bapak taunya itu adalah cabang air? Iya, karena ini kan tumbuhnya di ini. Oh, itu juga berarti cabang air Pak Iya, ya? cabang. Oke. Cabang yang nggak ada gunanya hitungannya ini Oke. sampahnya. Berarti sambil Bapak panen sambil juga Bapak membuang Sambil membuang ini, cabang Bu. air. Iya, betul. Nih, contoh. Ini harus dibuang Oke. karena kita menjaga buahnya supaya tetap bagus. Oh iya. Bapak kalau panennya pagi, siang, sore? Kalau si masalah panen itu tergantung waktu. Tergantung ya, Iya, tergantung kalau waktu. kita ada waktu siang, ada waktu pagi. Ya, jadi tanaman kakao ini cepat menghasilkan, cepat berbuah Pak ya? Cepat kalau kita rawat betul-betul merawat itu 1,5 tahun sudah. 1,5 tahun sudah Iya, berproduksi. sudah, iya, Ada sudah. pupuk khusus?
Nggak ada, Bu. Kalau ini kemarin cuma kita coba dengan NPK aja. Oh, NPK. Iya. Oke, jadi untuk meneruskan kelangsungannya melakukan pembibitan sendiri Pak ya? Iya, betul. Oke, baik Pak Marsono. Nah, tadi kan salah satu ciri buah kakao itu matang adalah warnanya udah mulai menguning. Nah, tapi ini adalah buah yang busuk. Namanya busuk buah. Nih, busuk buah harus dibuang nih. Nih, ini juga harus dibuang. Nah, kita akan lihat seperti apa petani melakukan teknik begitu ya, supaya dalam kurun waktu 1,5 tahun buah kakao ini segera menghasilkan atau berproduksi. Nah, secara teori ilmu pertaniannya, usia produktif tanaman kakao itu mencapai 10 tahun, 10 sampai 15 tahun. 15 tahun. Nah, ini sudah 7 tahun Pak ya, Iya, tapi kondisinya sudah sudah rusak. rusak. Iya, pokoknya. Tapi masih ada teknik untuk membuat ini menjadi bisa panen. Iya, Apa namanya Pak? ini namanya sambung tunas air. Ini Oke. tunasnya ini kita sambung. Jadi ini tunas airnya. Lalu kita sambung pucuk. Oke. Nah, kita sambung pucuk, kita cari bibit yang dari kebun yang buahnya bagus, kita sambung lagi di sini. Artinya dalam waktu 1,5 tahun dia mulai berbuah lagi. Oke. Iya. Semoga gangguan cuaca, hujan Iya, tidak menjadi kendala. tidak jadi menjala kalau untuk sambung ini. Jadi masalah. Baik. Pak Marsono, di lahan yang Bapak miliki ini ternyata tidak hanya tanaman kakao ya, tapi juga ada tanaman-tanaman lainnya. Seperti ini Pak, tanaman apa Pak? Ya, Bu, ini durian. Yang agak tinggi ini pohon petai. Iya, Bu. Karena ini bagian dari menyerap karbon ya Pak? Iya, betul, Bu. Jadi pada intinya pohon coklat ini, Bu, dia nggak mau di lahan terbuka. Dia kurang bagus. Masalahnya dia butuh penaungan. Jadi itu yang memaksimal pohon coklat ini tumbuhnya bagus. Iya. Kalau dia di tempat yang terbuka dia nggak bagus. Saya juga pernah melihat Pak, coklat ditanami dilindungi dengan jaring-jaring. Itu bagian tidak boleh langsung kena sinar matahari Pak ya? Iya, betul, Bu. Oke, Pak, apakah ada tantangan untuk mengembangkan coklat di sini? Katakan hama, penyakit? Kalau si tantangan ya banyak, Bu. Cuma ya gimana cara kita ngatasinya. Kalau hama Contoh, penyakit? iya, kalau kita kena PSD, makanya mereka sering ada pendampingan untuk mengatasi semua yang jadi permasalahan dalam tanaman ini. Punya saya ini kemarin, Bu, pernah terkena PSD yang layu-layu daunnya. Nah, ini sekarang sudah bagus kelihatan. Itu ya berkat ada pelatihan dari mereka pendamping muda. Yuk Pak, kita pelatihan yuk Pak, sudah ditunggu sama teman-teman Iya, kelompok tani di siap. sana. Wah, ternyata luas juga ya kebun kakaonya. Iya Mas. Nah di sini itu kebun kakaonya tidak ada begitu saja. Ternyata petani di sini itu rutin mendapat penyuluhan dari pendamping pemuda yang ada. Oh begitu. Nah, kebetulan nih kayaknya di sana lagi ada kegiatan pendampingan. Iya tuh. Kita lihat ke sana aja. Mari kita Oke. ke sana. Agar masyarakat kelompok tani memiliki pemahaman dan keterampilan teknis tentang pembibitan dan budidaya kakao yang baik dan benar, secara periodik diberikan pelatihan. Sejumlah hal yang diajarkan berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas bibit kakao unggul yang berdaya saing serta tahan hama penyakit. Hingga bagaimana mengembangkan lahan pertanian sebagai kawasan ekogreen, yaitu kawasan hijau yang memadukan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Produksi kakao dengan harga jual yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar melalui hasil produksi kakao yang berkualitas tinggi.
Dengan adanya pelatihan dan pembibitan kakao ini, Kabupaten Barito Timur berpotensi menjadi salah satu daerah penghasil kakao unggulan di Kalimantan Tengah. Pendekatan EcoGreen memastikan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan, sehingga tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Minuman coklat menenangkan jiwa ya. Wah, suka coklat nggak? Suka. Wah, bayangkan gimana enaknya kalau misalnya biji-biji coklat yang diolah dari kebun coklat di Desa Tanpa tadi bisa langsung kita nikmati di dalam gelas seperti ini. Tentunya akan memberikan dampak bagi perekonomian daerah. Mungkin mimpi-mimpi ini bisa diwujudkan untuk tahun-tahun ke depannya. Demikian Amazing Indonesia, ekonomi hijau dari Barito Timur, Kalimantan Tengah. Sampai jumpa. Bye. Minum lagi yuk. Lanjut.